Tidakkah ada manusia yang hidupnya selalu baik-baik saja? Kita semua pasti pernah melewati fase yang sulit atau mungkin sedang dalam fase itu. Nah, manusia dikaruniai kemampuan untuk menyusun strategi dalam mengatasi perasaan stres dan tertekan. Hal ini biasanya disebut dengan coping mechanism, dan setiap kita punya coping mechanism yang berbeda-beda. Secara umum ada dua jenis coping mechanism, yaitu emotion focus and problem focus. Dari namanya saja kita bisa membedakan fokus dari kedua mekanisme ini. Masing-masing punya cara yang sehat dan tidak sehat. Kalau kita dengar self-harm, itu adalah emotion focus coping mechanism yang tidak sehat. Self-harm dikategorikan emotion focus coping mechanism karena fokus dari mekanisme ini adalah mengatasi perasaan negatif yang dirasakan, tetapi tidak menyelesaikan masalah penyebabnya. Mereka yang melakukan self-harm cenderung menganggap bahwa rasa sakit secara fisik lebih mudah untuk diatasi daripada rasa sakit secara emosional. Nah, tidak jarang orang yang melakukan self-harm justru merasa lebih tenang dan lega setelah melakukan perilaku tersebut. Yang perlu kita sama-sama ketahui, efek dari coping mechanism ini hanya berlangsung sementara, sehingga perilaku ini punya kecenderungan berulang yang cukup tinggi. Self-harm bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memukul tembok atau permukaan keras lainnya ketika sedang marah. Kemudian menggenggam atau menekan jari yang berkuku panjang dengan sangat keras ke permukaan kulit, sehingga menimbulkan luka saat dia merasa tidak nyaman atau cemas. Berbagai cara lain juga dilakukan untuk mensubstitusi perasaan sakit, cemas, ataupun tidak nyaman secara emosional yang terasa tidak nyata kepada perasaan sakit secara fisik yang lebih nyata. Menurut penelitian di tahun 2021, self-harm paling banyak dilakukan oleh remaja di usia 12-19 tahun. Umumnya, perilaku self-harm terjadi pada saat mereka sulit mengekspresikan emosi dan perasaan. Mereka tidak tahu cara meluapkan rasa trauma, sakit, tekanan secara psikologis. Tidak memiliki solusi terhadap rasa kesepian, diabaikan, dan kebingungan yang mereka miliki. Belakangan ini muncul istilah baru tentang salah satu dari cara self-harm. Cara ini sebenarnya bukan cara yang sama sekali baru. Kita banyak menemukan orang-orang melakukan hal ini. Hanya saja perilaku ini menjadi tren dan mendapatkan nama yang baru, yaitu ngebarcode. Jadi apa itu ngebarcode? Ngebarcode adalah perilaku self-harm dengan cara menyayat pergelangan tangan dengan menggunakan silet atau benda tajam. Perilaku ini disebut ngebarcode karena luka sayatan di tangan yang terlihat seperti bentuk barcode. Kode bergaris yang punya ketebalan berbeda di masing-masing garisnya sesuai dengan kode yang diharapkan. Fenomena lain muncul terkait perilaku ngebarcode di kalangan anak remaja, khususnya di Indonesia. Siswa SD di Kecamatan Situbondo, Jawa Timur menemukan 10 siswanya melakukan tindakan ini sebagai bentuk ikut-ikutan tren. Masih dengan hal yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di Jawa Timur menemukan ada 870 siswa SMP dan SMA yang menyayat tangan mereka. Mirisnya, hal ini dilakukan karena dianggap sebagai bentuk ikut-ikutan tren dalam pergaulan. Hasil screening menyatakan sebagian besar siswa menyayat tangannya karena ikut-ikutan teman mereka sebagai bukti rasa solidaritas. Ada juga yang menyayat tangannya karena kesulitan mengekspresikan emosi dan perasaan dalam dirinya, tetapi kebanyakan terjadi karena ikut-ikutan teman-temannya. Dari berita tersebut ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama. Filter media sosial pada anak remaja. Kemudahan akses internet membuat orang tua kesulitan dalam mengontrol konsumsi internet anak-anaknya melalui media sosial. Anak remaja kebanyakan menganggap bahwa smartphone adalah privasi milik mereka, sehingga mereka akan merasa sangat tersinggung jika orang tua masih mengecek aktivitas mereka dalam smartphone.
Hal ini mengakibatkan kurangnya, bahkan tidak ada lagi filter bagi anak remaja dalam menerima informasi dari dunia internet dan media sosial. Konformitas di tengah pergaulan anak remaja. Melihat sebagian besar perilaku ngebarkut ini muncul akibat ikut-ikutan dan bahkan bukti solidaritas dalam kelompok pertemanan, kita bisa menyimpulkan bahwa konformitas pada anak remaja terbilang tinggi. Apa itu konformitas? Konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah perilakunya agar menjadi sama dengan kelompoknya. Tujuannya, ya agar bisa diterima oleh kelompok tersebut. Sebenarnya, konformitas adalah hal yang baik ketika persamaan yang hendak dicapai adalah untuk kepentingan bersama dan sesuai dengan norma masyarakat. Misalnya sama-sama membuang sampah di tempat yang sudah disediakan atau perilaku positif lainnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Konformitas secara ekstrim dipraktikkan demi sebuah penerimaan dalam suatu kelompok sosial. Peran orang tua dan orang dewasa lainnya di sekitar anak remaja. Dari kedua hal sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa remaja masih membutuhkan tuntunan dan bimbingan dari orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Perkembangan kognitif pada remaja dalam hal pengambilan keputusan dan membedakan mana yang baik dan tidak masih dalam tahap perkembangan. Mereka belum bisa melakukan itu sendiri tanpa bimbingan dan tuntunan. Disinilah pentingnya kolaborasi peran orang tua dan orang dewasa lainnya, baik guru, mentor gereja, atau lingkaran kedua dari keluarga inti, dalam membantu proses perkembangan remaja, terutama perkembangan emosi. Bagaimana sebaiknya kita membimbing remaja dalam memahami perasaannya dan tidak sembarangan ikut tren? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Menjadi tempat yang aman bagi remaja berekspresi. Pada usia remaja, bagian otak yang bertanggung jawab pada emosi berkembang dengan sangat pesat. Di periode ini, anak-anak remaja sedang belajar mengekspresikannya dengan tepat. Tidak lagi seperti anak kecil yang mengekspresikan rasa tidak nyaman dengan tangisan. Disinilah orang tua perlu berperan dalam mengenalkan berbagai macam ekspresi kepada anak remaja, bagaimana menyalurkan amarah dengan baik, ataupun belajar mencari tahu penyebab perasaan-perasaan tertentu. Tidak jarang yang dilakukan oleh orang tua adalah meremehkan perasaan anak remaja. Halah, kamu kayak gitu aja nangis, kayak gitu aja stres, kayak gitu aja marah. Banyak orang tua menyalahkan anak karena memiliki perasaan-perasaan yang negatif. Hal ini bisa menyebabkan remaja merasa ditolak dan memiliki pemahaman, merasa tidak ada yang mau mendengarkan dan mengerti apa yang mereka rasakan. Menemani anak remaja dalam proses pencarian jati diri. Masa remaja sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Hal ini didukung oleh teori perkembangan Erik Erikson, di mana remaja memasuki tahap identity versus role confusion. Pada tahap ini, remaja diperhadapkan dengan konflik dalam diri sendiri dan konflik sosial. Anak remaja akan mulai mengenal perasaan insecure dan kebutuhan untuk diterima di suatu kelompok sosial. Periode ini mengharuskan remaja memilih identitas yang benar tentang dirinya terlebih dahulu. Baru ia bisa dengan yakin masuk ke dalam kelompok masyarakat. Disinilah biasanya konformitas terjadi, di mana anak remaja yang belum menemukan identitas dirinya akan memiliki kecenderungan untuk ikut-ikutan dengan teman sebayanya atau idola mereka di sosial media. Mengapa? Agar mereka diterima dan mendapat pengakuan dari orang lain. Perlu kita ingat sebagai orang tua bahwa perasaan diterima dan diakui harus terlebih dahulu berasal dari rumah, dari orang tua. Ketika anak remaja merasa diterima dan diakui di rumah, maka kecil kemungkinan untuk anak remaja mencari penerimaan dan pengakuan di luar rumah yang belum tentu berdampak baik. Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kata sama dalam ayat ini diterjemahkan menjadi conform dalam bahasa Inggris yang berarti konformitas.
Kita justru didorong untuk berubah pada pembaharuan akal dan budi untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang berkenan. Konformitas umum terjadi pada anak remaja karena kebutuhan periode perkembangannya. Ketika orang tua mendapati perilaku konformitas ini dilakukan dengan cara yang salah, maka perlu diingat bahwa reaksi dan respon orang tua sangat menentukan bagaimana anak remaja akan menilai perilaku tersebut. Sebelum kita sebagai orang tua memberikan reaksi negatif atau meresponi dengan amarah, sudahkah kita paham alasan di balik perilaku tersebut? Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kami selanjutnya.